Geopark Karangsambung mungkin masih terdengar asing di telinga orang awam. Padahal, Karangsambung menyimpan berbagai monumen geologi yang unik. Hal ini tidak terlepas dari sejarah dan letak geografis wilayah ini sekitar 120 juta tahun yang lalu. Wilayah yang diresmikan mantan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai cagar alam geologi di Indonesia pada tahun 2006 itu kini dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lokasi Karangsambung Karangbolong memasuki kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong yang berada sekitar 19 km sebelah utara pusat Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kekayaan geologi purba seperti gugusan lava bantal beku menempel di atas batuan sedimen. Batuan sedimen di Karangsambung terbentuk di dasar samudra purba sekitar 20 juta tahun lampau. Batu ini memberi fakta kuat bahwa dahulu Karangsambung adalah dasar samudra yang terangkat oleh proses geologi. Batuan pada lempeng samudra eksklusif terdiri dari seri oviolit, sehingga jika seri oviolit ditemukan di permukaan bumi, maka hal ini menandakan telah terjadinya pengangkatan lempeng samudra atau peristiwa tektonik. Jika dilihat dari umur batuannya, batuan oviolit di Karangsambung berumur kapur kurang dari 66 juta tahun yang lalu, sehingga terjadi pengangkatan daratan yang cepat dan signifikan secara alami. Itu. Maka lama-lama ini jadi kecil seperti, dan mungkin yang di sungai-sungai itu adanya pasir ya dari batuan ini. Gitu kan. Beda kalau di situ ketemunya dengan vulkanik. Kalau vulkanik kan dari apa itu? Ledakan magma ya. Magma gunung api yang meletus, dia memunculkan membawa material yang sifatnya bisa jadi pasir atau batuan-batuan yang bocor-bocornya. Batuannya ini. Nanti kita kesana. Terbentuk di samudra karena proses magma. Jadi dia keluar karena ada satu tekanan dari namanya tekanan goya gravitasi ini menunjukkan kan keras banget. Dia keluar seperti orang membuat bakso tutup. Gitu kan. Seperti itu. Pada 11 km sebelah utara Karangsambung menjulang bebatuan rejang dan kambing merah yang secara berselang-seling membentuk tebing hingga 20 meter. Uniknya, tebing yang tersusun dari batuan ini membentuk lapisan vertikal. Batuan dengan warna yang berbeda berseling-seling. Artinya, komposisi pada batuan tersebut berbeda. Sungai Loning mengalir hingga 13 km dari hulu Gunung Wirasari. Pada sungai ini terdapat jenis batuan tertua di Pulau Jawa. Di sini terdapat batuan yang disebut batuan metamorf. Batuan metamorf itu dihasilkan dari proses ubahan. Proses ubahan itu misalkan dengan munculnya mineral yang warnanya warna-warna terang yang disebut dengan mika. Kemudian terdapat struktur yang namanya foliasi, karena ibaratkan dia terkena tekanan terus-menerus sehingga membentuk struktur yang namanya foliasi, yang terjadi karena suhu dan tekanan. Batuan ini pada saat pembentukannya terjadi sekitar 117 hingga 121 jutaan tahun yang lalu. Serpentinit berwarna hijau gelap merupakan ubahan dari batuan ultra basa yang terbentuk dari proses pembekuan magma di kerak samudra. Proses ubahan terjadi dalam dua fase. Fase pertama terjadi pada saat batuan tersebut bersentuhan dengan lingkungan air laut, sedangkan fase kedua terjadi ketika masuk ke zona tunjaman dan terangkat ke permukaan bumi.
Kesan mengkilap dan bergaris-garis tipis muncul akibat pergesekan antar batuan pada saat terjadinya patahan. Di tebing sungai ini terdapat selang-seling antara batu rijang dan lempung merah, gampingan dengan pelapisan tegak. Warna merah pada batuan karena ada unsur besi, serta kandungan fosil radiolaria berumur kapur atas. Sedangkan batuan beku di atasnya terlihat seperti kenong dan gong, merupakan lava basalt. Warga yang menyebut sebagai lava bantal terbentuk pada Pukuga Tengah Samudra hasil pembakaran lempeng samudra. Berdasarkan penentuan umur secara radioaktif dengan metode K/AR berumur 81 juta tahun. Karakteristik lava di lokasi geostik ini yang menyerupai bantal mengindikasikan berhubungan dengan aktivitas gunung api bawah laut. Rijang merah yang mengandung fosil radiolaria menunjukkan pembentukannya berhubungan dengan mekanisme proses sedimentasi 4.000 meter di bawah laut. Lava bantal dan rijang merah tampak fenomenal bak layar berkembang. Menurut peneliti utama Balai Informasi dan Konservasi Kebumian LIPI, Kusy Ansori, keberadaan batuan itu menjadi bukti bahwa pada 81 juta tahun yang lalu, kawasan itu merupakan dasar samudra dengan kedalaman 4.000 meter. Kusy Ansori menjelaskan lava bantal dan rijang merah merupakan batuan yang terbentuk di laut dalam. Asal-muasal kedua jenis batuan ini sangat jauh berbeda. Keunikan batuan ini menjadikan sebagai warisan geologi berskala internasional karena jarang ditemukan di wilayah lain di Indonesia.